antara sejuknya udara pegunungan Ambarawa, berdiri sebuah saksi bisu sejarah, Benteng Ambarawa. Bangunan tua yang kokoh ini menyimpan kisah panjang tentang kekuasaan, perjuangan, dan kemerdekaan. Ya, perkenalkan, nama saya Mas Aldo. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Oke, jadi baik, saya kerja di sini semenjak di bulan November 2025. Karena di benteng ini untuk soft openingnya di 16 November 2025 gitu. Jadi untuk tantangan terbesarnya pasti untuk merenovasi benteng sejarah ini pasti membutuhkan waktu ya. Kemudian biaya juga, karena untuk merenovasi ini kita perlu kerjasama dengan PUPR ya. Jadi ini mulai direnovasi di tahun 2022 dan kemudian selesai di 2025 pertengahan, seperti itu. Jadi sebelum direnovasi tahun 2022 itu, ini belum ada yang loa. Untuk dikelolanya masih dikelola oleh Kodam. Jadi untuk fungsi-fungsi di sebelumnya itu di tahun 2002 ini digunakan sebagai rumah sipir. Nah, kemudian untuk mereka dipindahkan ke tempat yang baru ya. Jadi ini hanya terbengkalai itu selama bertahun-tahun seperti itu. Benteng Ambarawa, yang dulu dikenal sebagai Benteng Willem I, dibangun pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Letaknya yang strategis di jalur Semarang, Yogyakarta, menjadikannya pusat kendali militer dan logistik. Dengan arsitektur khas Eropa yang disesuaikan dengan iklim tropis, benteng ini dirancang kokoh dan tahan lama. Jadi zaman tentara Belanda zaman dahulu ya, mereka tuh membangun benteng-benteng di Indonesia. Nah, salah satunya ada di Ambarawa ini yang terbesar di Indonesia. Ini untuk luasnya ada di 13 hektar. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai antisipasi jikalau Inggris datang kembali ke Indonesia untuk menjajah ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya di 1811 hingga 1816 tuh Inggris menjajah Indonesia. Seperti itu. Nah, makanya benteng ini berdiri di 1834, kemudian selesai di 1845. Dahulu, tempat ini berfungsi sebagai barak militer, gudang senjata, hingga penjara bagi para tahanan. Ya, makanya dari kami kita memiliki ruang literasi ya. Jadi kita tidak hanya memfokuskan untuk dunia wisata saja, tapi kita juga bisa menggait atau mengajak untuk anak-anak sekolah, anak SD, anak SMP pun ataupun sampai tingkat SMA, kuliah pun untuk bisa belajar di sini sebagai wahana edukasi. Seperti itu. Di dalam benteng ini banyak pejuang pernah ditahan. Mereka adalah orang-orang yang melawan penjajah pada masanya. Hidup di dalam sel penjara bukanlah hal yang mudah. Tempat ini menjadi saksi bisu atas penderitaan dan perjuangan mereka. Kita yang lebih sulit untuk menjaga nilai sejarahnya sih kalau dibandingkan ya. Karena kita sempat ada yang sebelumnya kan ini kan sebagai barak militer ya, ada sisa-sisa kayak lemarinya ataupun sisa-sisa bahan kayunya. Nah, itu kebanyakan dicuri oleh pribumi di tahun-tahun sebelumnya. Udah hilang. Hilang ya, sebagian hilang. Jadi kita untuk nilai sejarahnya hanya sisa benteng-benteng luar aja sini gitu. Yang di dalamnya udah mau aja kayak bekas lemari itu. Lemari sudah nggak ada, tapi kita ada kayak sisa-sisa kayak bekas ruangan-ruangan untuk kamar-kamarnya tentara Belanda kayak dari Tamtama dan Bintara gitu. Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan ini menjadi saksi pertempuran Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah komando Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Sekutu. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kuatnya semangat perjuangan bangsa Indonesia. Di Fort William I ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk dari kelebihannya sih, ini sudah luas sekali ya, luas 13 hektar. Kemudian untuk parkiran juga kita luas sekali.
kebersihan, kita juga menjaga kebersihan sini dari segi tanam-tanaman ataupun tong sampah, toilet, semua kita bersih sini ya. Nah, kekurangannya hanya satu, sini tidak ada penunjuk arah. Iya, penunjuk arahnya nggak ada di sini. Tapi kita akan segera konfirmasi ke bagian manajemen untuk segera diperbaiki gitu. Namun kini Benteng Ambarawa berdiri sebagai destinasi wisata sejarah. Tempat ini tidak hanya menyimpan bangunan tua, tetapi juga menyimpan cerita perjuangan bangsa. Di tengah perkembangan zaman, benteng ini tetap menjadi pengingat akan perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Sebuah tempat yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Jadi semenjak kita untuk soft opening di 16 November 2025, untuk antusias pengunjung sini sangat-sangat dahsyat ya. Apalagi di awal-awal Desember, kemudian di libur Natal dan Tahun Baru kemarin itu sangat dahsyat. Satu hari pun bisa tembus hingga 12.000 pengunjung di sini. Jadi ini sangat-sangat crowded di sini ya. Nah, untuk pengunjungnya bermacam-macam. Kita tadi ada anak kecil, ada anak dewasa juga, remaja, semua. Begitupun juga yang lansia-lansia juga ingin mengetahui tentang sejarah benteng ini, seperti itu.